walan tardo, dan tidak akan. Di bahasa tidak akan, jadi harapannya itu kayak nggak ada. Dan tidak akan ridho angka dari engkau siapa al-Yahudu, orang Yahudi. Walan nasoro, dan tidak akan ridho rela siapa orang-orang Nasrani. Hatta tatabi'a, sehingga mengikuti engkau, milatahum, agama mereka, dinahum, yaitu agama mereka. Jadi dua kelompok, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ini tidak akan pernah rela sampai engkau mengikuti agama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya apa? Jadi orang-orang kafir itu tidak cukup diam untuk mengajak orang-orang yang sudah muslim, orang-orang yang sudah mukmin agar bisa mengikuti. Maka ada namanya kristenisasi, untuk mencari domba-domba domba-domba sesat. Itu biasanya kalau hari Jumat datang ke kampung-kampung, ke warung-warung. Biasanya banyak orang nongkrong-nongkrong di warung. Ditanya alasannya apa kok nggak Jumatan, alasannya nggak punya sarung, nggak punya beras. Disitulah orang Kristen tahu kelemahan orang Muslim, sehingga bagaimana cara orang-orang Muslim itu mau masuk agama mereka. Qul, katakanlah olehmu, inna hudallah, sesungguhnya petunjuknya Allah, ayo Islam, bukan Islam. Wal yahuda, yaitu sebuah petunjuk. Jadi Nabi Muhammad SAW itu selalu diperhatikan oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah. Makanya walaupun diganggu, digoda, mau diajak kompromi, Rasulullah selalu dilindungi oleh Allah. Lakum di nukum waliyati, awalnya diajak kompromi, gantian menyembah, ya. Tapi Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Makanya kalau kita dijaga oleh Allah daripada kemaksiatan, berarti kita ini punya sifat kenabian, punya sifat kerasulan. Sifatnya, bukan zatnya kita sebagai seorang rasul atau nabi. Jadi ini mohon maaf, habis lebaran saya itu mendapatkan tak benar atau salah.
di dalam hati itu ada sebuah seperti ini kata-kata, udahlah Kur, kamu nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu bingung-bingung. Yang penting bagaimana kamu, keluargamu, dan orang-orang yang bersama kamu itu bisa ke Shirathul Mustaqim. Itu yang saya dapat setelah Lebaran. Makanya hidup ini nggak perlu tegang. Mau jadi petani ya alhamdulillah, mau jadi pedagang ya alhamdulillah. Yang penting ke Shirathul Mustaqim. Ya, ini kalau kita sudah menuju ke Shirathul Mustaqim, berarti kita ini berada dalam hidayahnya Allah. Dalam hal ini adalah Islam. Sering kita ucapkan dalam doa iftitah, wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Saya ini bukan kelompok orang musyrik, tapi aku ini kelompok orang muslim. Muslim ini harus kualitasnya ini harus ditingkatkan. Tidak hanya yang penting sholat, yang penting puasa, haji, dan seterusnya. Lebih-lebih kita ini makin tua. Jadi kalau makin tua ini, bagaimana meningkatkan kualitas kemusliman? Kita bisa berserah diri kepada Allah. Jangan mikirin mentang-mentang sudah jadi kakek, cucuku udah lupa semua, mantuku, anakku udah lupa. Setiap hari kok ceritain menantu, anak, cucu. Itu muslim yang prosok. Jadi muslim yang naik itu jadi bisa menyerahkan urusannya hidup dan mati, makan tidak, sehat sakit itu ke Allah. Jadi kita ini karena kalau nggak ngaji, pas makan nggak dikirim makan sama menantu, ngomel, menantu apa ini, nggak ngirim nasi. Jadi Allah itu di nomor sekian. Nah ini ayo dengan ngaji ini kita tingkatkan kualitas muslim kita, mengurangi beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mengurangi beban. Ya, ini bicara tua nih Pak, bicara tua bukan bicara muda. Kalau sudah bicara tua ini boleh dikata anak sudah mentas, mentas ya. Anak sudah mentas, gak usah pikiran, justru ayo menyerahkan diri kepada Allah. Matiku kapan diserahkan, sehat sakitku diserahkan, makan minumku diserahkan. Ini hati-hati, karena kebanyakan di kampung-kampung itu makin tua itu makin manja. Bisa manja sama istrinya, bisa manja sama anaknya, sama cucunya. Jadi nyebut nama Allah dengan nyebut menantu cucu ini lebih banyak menyebut nama
menantu dan cucu. Hati-hati itu. Nah ini Pak, mohon maaf, ini saya praktekkan. Karena saya ini juga makin tua, bukan nambah muda. Saya makin tua, yang akan terjadi sebuah perpisahan antara saya dengan istriku, saya dengan anakku. Maka bagaimana aku belajar untuk taslim Islam Muslim yang lebih kokoh, hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ini dipahami ya Pak? Nanti teman dirasakan, sehingga nanti hidup ini sakit ini serasa sehat, miskin itu terasa cukup. Praktekkan nanti. Gak ada itu loh, nanti tiba-tiba ada. Ini sudah tua, yang diurus masih ruwet dunia terus, nggak mau lagi menyerahkan. Jadi ibadah begini Pak, ibadah ini wadah, ya. Ayo cepat masuk belum, paham ya? Jangan di luar terus, muter. Rumahnya tuh ini rumahnya, paham ya? Rumahnya dengan tuh putih coba. Mbak Tibul, rumahnya di mana coba? Saya ngaji subuh itu rumah itu akhirat. Ayo belum masuk, jangan keliling sudah tua mikirin yang enggak. Waktunya habis belum bisa masuk. Nah ini yang rugi siapa? Kita sendiri. Jadi organ tubuh kita ini Pak, ya, ayo segera disatukan, dimasukkan ke dalam hati, dalam satu komando, ya. Inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wajhil qalb. Di diri manusia, di jasad manusia ini terdapat mudghah, segumpal daging. Kalau daging ini jelek, semua jelek. Kalau daging ini bagus, semua bagus. Hati. Maka hati ini sering dikoreksi, ya. Hati ini sering dikoreksi. Kok aku sering lupa sama Allah? Wong Muslim kok lupa sama Allah? Ini bicara tua loh Pak ya. Ini bukan bicara muda lagi. Saya ini Pak Bahatibul, mohon maaf, usiaku ini muda, tapi ya, insya Allah hatiku itu tua. Kalau Bahatibul apa kebalik nggak tahu. Mudah-mudahan ya, sama-sama tua. Ya. Ini serius. Nanti Bahatibul istikharah. Jadi umur boleh muda tapi hati tetap tua. Jangan dibalik-balik. Ya itu. Wa ma'ada kulan, dan selain daripada hidayah itu sebuah kesesatan. Maka kalau manusia kok nggak masuk ke siratal mustaqim, pasti dia masuk. Kalau nggak al-maghdub, ya boleh. Jadi kalau orang itu nggak masuk ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia akan masuk al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Maghdub itu apa? Maghdub itu orang yang jauh dari rahmat Allah.
Orang yang dari rahmat Allah itu condong kepada orang-orang kafir. Makanya ayo kita pelan-pelan. Jadi jangan kok gampang nyesatin orang. Diri kita sendiri aja. Sampai rasakan nanti pikirannya itu kemana? Ini pikiran ke hidayah, siratal mustaqim, atau pikiran ke kesabaran. Tangan kita, mata kita, pendengaran kita, kaki kita, ini menuju ke siratal mustaqim atau menuju kesesatan. Makanya sampai ke warung mau beli rokok. Rokok ini arahnya kemana? Membuat semangat ibadah atau membuat malas ibadah? Kalau ini membuat semangat ibadah, insya Allah masuk siratal mustaqim. Karena merokok itu hukumnya ada 5, Pak. Hukum merokok itu 5. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Tidak semua makruh, tergantung merokoknya. Sekian Pak Dr. Aris Dharma nggak merokok, pusing kepalanya, munyeng menyebabkan gila, wajib merokok. Karena pikirannya mati kalau nggak merokok. Itu wajib merokok. Tapi kalau utang terus ya bisa haram. Rokoknya itu. Jadi itu hukum rokok itu ada 5. Ya, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Kalau saya ini bisa mubah, Pak. Ada rokok ya tak rokok, enggak ya enggak. Ya, jadi ini dipahami, Pak. Karena hanya 2 gerbong, 1 siratal mustaqim, 2 gerbong maghdub, dalam kurung dhalin, sesat. Kita sudah tua, jangan jadi sembrono. Oke? Jangan jadi sembrono. Tinggal beberapa menit aja hidup kok, pikirannya pikirin dunia itu sedikit, mohon maaf. Ayo, nggak cepat. Wala in taba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jika engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka, allati yad'unaka, yang mereka mengajak kepadamu, kata Allah, ilaiha, kepada hawa atau milah, fardhon dengan wajib, ba'dal ladzi ja'aka, setelah apa-apa ja'aka yang telah datang kepadamu. Apa saya alladzi, rupanya minal ilmi, ilmu dalam ini adalah wahyu. Jadi ilmu yang Allah kasihkan kepada Rasul itu wahyu. Makanya jadilah Al-Quran untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-wahyu minallah, dari Allah. Ini kadang si A itu dapat wahyu, dia sebenarnya itu salah kaprah. Gak jauh berbeda seperti godok wantah digodok. Jadi salah kaprah, tapi bisa diterima. Pulang pergi, wong belum pergi kok pulang. Jadi malaka minallah, tidak ada bagimu minallah, dari Allah, min waliyin, seorang penolong, yakfaduka, yang akan menjaga siapa wali kang kepadamu,
wala nasirin, dan tidak ada seorang penolong yang akan menolak siapa nasir kepadamu minggu. Artinya apa? Tidak ada yang mampu menolong kecuali hanya Allah. Ya, hanya Allah. Hanya Pak, sudah tua ini. Kalau saya ini, yang itu kalau habis sholat itu tak sempatkan baca hasbunallah. Hatinya itu bilang, hanya Engkaulah ya Allah yang mencukupi aku, istriku, anak dan cucuku. Ya, dipahami ya? Jadi ketika baca hasbunallah, hati ini ngomong, hanya Engkaulah ya Allah yang mencukupi aku, istriku dan anak cucu. Kenapa? Kita menjadikan anak cucu. Kalau kita ini sudah meninggal dunia, anak kita nanti nasibnya kayak mana? Cucu kita nasibnya kayak mana? Kita tidak tahu. Maka dari sekaranglah segera kita sampaikan kepada Allah. Sehingga jangan pernah takut kita meninggalkan anak dalam keadaan apapun. Jangan pernah takut. Ini Pak Tibul, ini saya pelajari. Saya ini alhamdulillah dulu tidak ditinggalin apapun sama bapak ibu. Aku pun begitu, tidak ada pemikiran aku nanti mau bawain anakku sawah, kebun, atau apa, enggak ada. Kenapa? Aku bukan Tuhan. Saya lebih percaya sama Allah yang akan bisa mencukupi anak. Karena masanya anakku nanti tidak sama dengan masa. Betul. Jadi dipahami. Ini kadang kalau sampai gak ngaji, dianggap hidup ini, wah, orang tua yang mengikuti anaknya, ngumpulin duit, kalau tak kasih, tak kasih. Memang jaringan Tuhan. Ada yang dikasih, gak ada ya udah, nggak usah mikir kok nanti mau. Malah pusing sendiri kepalanya. Ada yang dikasih, gak ada ya udah. Makanya hasbunallah, dari sekarang ya Allah hanya Engkau yang mencukupi aku, istriku dan anak cucuku. Tuh. Alhamdulillah nih Pak Joko, istriku tuh nggak pernah minta duit. Boleh dikata itu sejak nikah Batibul nggak pernah minta duit untuk beli apa kayak bedak atau beli baju kayak atau beli cabai kayak. Karena itu tadi saya hasbunallah, hanya Engkau lah yang mencukupi. Ini dipraktekkan. Ya, itu dipraktekkan, itu saya yakini sudah lama. Wa ni'mal wakil, hanya Engkau lah yang layak aku serahi. Urusanku kita serahi kepada Allah. Ya, ini buatan kok nyindir ya. Pondok Al-Falaq itu kalau nggak serahkan sama Allah, belum tentu bisa terbangun seperti itu, Mbak Tibul. Misalkan Pak Tibul tak sayang sama Mbak Tibul, apa nggak jadi? Ya serius. Ini sering ngaji ya. Tak sayang sama Allah. Hatiku kok pengen tak, pengen. Kenapa? Aku lebih yakin sama Allah daripada Mbak Tibul. Aku tuh kemarin itu percaya sedikit sama tetangganya Mbak Tibul, Mbak Dwi itu Pak. Aku sudah senang Pak Dwi janji sama saya mau bantu pondok nanti kalau anak jadi. Apa yang terjadi? Tahu duluan kan? Jadi kiai itu Pak kecewa sekali 2 kali untuk pengalaman.
Makanya nggak mau lagi lah pasrah-pasrah sama Mbah Timbul kan. Yo iki sih. Wa nikmal wakil nikmal maula. Itu bagi prakteknya. Sebaik-baiknya yang menjadi penguasa atau kasih itu hanya Allah. Terus hanya diangkat, ya Allah, jadikanlah anakku menjadi kekasih. Saya, istriku, anak cucuku menjadi kekasihmu. Paham gak? Contoh, dungu, ya Allah, anakku dijadikan polisi, ya Allah. Senang menulis. Kurang pas dungu, ya Allah, temukan jodoh anakku yang coba naikkan dikit doanya. Ya Allah, jadikan anakku menjadi kekasih. Paham ya? Kalau cuma polisi ya belum tentu Allah suka. Untuk tangganya aja belum tentu suka. Ya betul. Tapi kalau sudah menjadi kekasih Allah, lalat aja suka. Ular saja suka. Makanya sampai Rasulullah nggak pernah disinggahi lalat. Rasulullah pernah di mana itu sama sahabat yang dipatok siapa? Sahabat atau Rasulullah? Patok ular itu. Jadi gitu. Seperti inilah modal untuk kita, untuk anak-anak kita. Nanti itu udah senang. Makanya kalau saya ngaji sama anak Mbak Timbul, tak buat senang. Gak usah stres dulu. Yang penting kita ngaji, jadi apa orang jadi apa, penting diterima kan Gusti Allah. Wa ni'man nasir, dan sebaiknya penolong itu hanya Allah. Kalau Allah sudah nolong, udah gampang. Oke, begitu paham betul, karena ini kita sudah tua. Ya, sudah tua, banyak orang tua kecewa, anaknya dokter ya kecewa. Anaknya jadi guru ya kecewa. Buktinya orang tuanya sakit ya, anaknya nggak ada di samping. Jadi yang ada itu cuma apa? Ilmu, amal, iman, Allah yang selalu ada. Ayo dirasakan seperti ini, Pak. Dirasakan. Jadikan obat ini. Ketika kita sakit, nggak ada anak yang datang. Jadikan obat hanya Allah yang bisa membersamai diriku. Itu nanti nikmat. Nanti, ya Allah, kau kasih aku sakit,